Kasus aktif COVID-19 ditemukan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM di sejumlah daerah. Apakah artinya memang kita terlalu memaksakan untuk kembali ke sekolah, padahal dalam hal pengawasan mungkin saja ternyata masih lemah. Dan untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Pak Dedi Supandi. Selamat malam, Pak Dedi. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak Dedi sudah bergabung dengan kami. Untuk 54 guru dan juga siswa yang dinyatakan terpapar atau positif COVID-19 di Bandung, Jawa Barat. Sementara sejauh ini apa penyebab dugaannya? Penyebab dugaannya sebetulnya ya kalau kita lihat yang pertama pihak sekolah itu sudah menyiapkan kedua layanan. Baik itu layanan PTM dengan berbagai sarananya dan layanan PJJ. Nah, penyebabnya ini ada beberapa faktor. Yang pertama sesungguhnya itu ada impor case dari klaster keluarga. Tentunya impor case dari klaster keluarga ini terbawa ke klaster yang berada di sekolah. Namun kami berpikir bahwa sesuai dengan analisis dari Dinas Kesehatan bahwa kondisi yang terkena pandemi kemarin itu dari seluruh kegiatan PTM posisinya masih sekitar di 5%, jadi masih dalam kategori rendah gitu. Oke, dari 54 guru dan siswa yang sejauh ini dinyatakan positif COVID-19, bagaimana upaya pelacakan atau tracing yang dilakukan? Kan sebelum PTM sudah kita lakukan di tiap sekolah itu ada unit layanan kesehatan yang sudah terkonek dengan puskesmas. Jadi tentunya pada saat ada kegiatan yang tersebar di beberapa sekolah dan sampel tersebut, maka pihak sekolah juga sudah melakukan langkah-langkah tindakan dari mulai melaporkan ke pihak puskesmas, terus ke satuan gugus tugas COVID, untuk selanjutnya bisa dilakukan kontak tracing. Nah, pada saat kegiatan tersebut kita lakukan ya otomatis kegiatan PTM pun juga kita hentikan sementara sambil melihat nanti 2 pekan ke depan evaluasinya dan dikembalikan ke PJJ seperti itu. Oke, jadi dari upaya tracing ini bisa saja ada kemungkinan jumlah positifnya bisa saja bertambah, Pak Dedi? Sebetulnya bukan itu ya, karena bagaimanapun juga dalam jangka waktu 72 jam kita harus mendeteksi dari kontak tracing untuk mencegah penyebaran yang lebih masif. Dan kita berharap ini adalah bagian dari SOP yang harus dilakukan oleh satuan gugus tugas, oleh pihak puskesmas, termasuk juga persiapan rapat yang sebetulnya sudah direncanakan pada saat persiapan PTM ini akan digelar. Jadi hal-hal yang seperti tadi itu bagian dari SOP yang sudah kita lakukan atau sudah kita rencanakan kalau terjadi hal-hal yang seperti itu. Oke, dalam beberapa bulan berjalan kegiatan PTM atau pembelajaran tatap muka, memang evaluasinya sejauh ini seperti apa? Terkait dengan verifikasi kesiapan sekolah, pelaksanaan prokes atau protokol kesehatan dan juga sebagainya, sampai akhirnya muncul yang dikhawatirkan dengan adanya PTM ini dan juga menjadi pertentangan sebelumnya muncul kasus-kasus aktif guru atau tenaga pengajar, siswa yang ada di lingkungan sekolah ini, Pak Dedi? Rumusnya begini, bahwa pada saat kita mau melakukan PTM, kami dari Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan dan pihak sekolah itu sudah menyiapkan kedua layanan. Jadi jauh-jauh hari, sarana untuk mendukung PTM juga kita siapkan, dan sarana untuk PJJ pun juga kita siapkan. Jadi 2 sarana itu di sekolah sudah siap. Nah, yang kedua bahwa izin ataupun restu daripada orang tua siswa atau wali murid itu menjadi faktor pendukung apakah PJJ ini dilaksanakan, PTM dilaksanakan atau tidak gitu. Nah, yang ketiga apabila terjadi kasus, maka tangani kasus di level satuan pendidikan, hentikan sementara
lakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan sekolah sampai dengan berjalan 2 pekan. Terus kalau 2 pekan tersebut situasinya memang terkendali, ya PTM pun juga bisa digelar kembali gitu kan. Tapi yang jelas kesimpulan sementara untuk yang kejadian itu sesuai dengan SOP yang ada ya kita hentikan selama 2 pekan. Oke, ini yang juga menjadi pertanyaan banyak orang tua di luar sana, karena ini tidak hanya terjadi di Bandung, tapi juga di daerah lainnya seperti misalnya Solo, Jawa Tengah. Apakah memang kita belum siap dengan pembelajaran tatap muka, dengan pembukaan PTM ini, sehingga yang dikhawatirkan atau ditakutkan ini bisa saja terjadi dan memicu terjadinya lonjakan di kemudian hari? Apakah PTM memang harus dihentikan, bukan sementara, tapi dihentikan memang sampai memang semuanya benar-benar siap, tidak hanya lingkungan sekolah saja yang siap, tapi faktor penunjang di luarnya seperti keluarga, karena tadi Pak Dedy sebutkan salah satu potensinya atau dugaan penyebabnya adalah dari keluarga. Kami kira nggak begitu ya, karena kalau menurut kondisi yang kita lakukan seperti beberapa tadi secara informasi dari 5.033 jumlah sekolah yang ada di Jawa Barat, juga belum semuanya melakukan PTM. Baru sekitar di 2.800. Dan kalau kita evaluasi dari kesiapan itu sudah merupakan kesiapan yang ketat. Nah tentunya dalam konteks tadi yang disampaikan, kita berharap bahwa PTM ini bukan menjadi akar masalah gitu. Tapi PTM ini adalah hanya menjadi bagian sentrum dari permasalahan yang sebetulnya akar permasalahannya ini bukan di PTM. Bisa saja kan terjadi seperti itu. Karena begitu kami mendengar ternyata ada dari bepergian dari luar kota, ternyata terjadi impor cash, kasus, terus masuk ke sekolah. Nah deteksi dini yang memang harus kita lakukan. Kalau memang misalnya ada teman-teman atau anak didiknya yang sakit atau yang kurang sehat, ya sebaiknya jangan melakukan PTM karena PJJ pun sudah kita siapkan. Nah, ini untuk mencegah agar mereka tidak masuk ke sekolah sehingga terjadi di klaster PTM. Itu yang memang kita khawatirkan, dan hari ini kondisi tersebut tentunya yang kita nampak terjadi di pekan ini gitu. Oke, kalau tadi Pak Dedy sampaikan bahwa untuk verifikasi kemudian proses screening, kesiapan di lingkungan sekolah sejauh ini siap dan sudah menjalankan dengan aturan atau ketentuan yang berlaku. Tapi ada hal-hal di luar lingkungan sekolah yang kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol, ya kan, dengan hadirnya atau tadi Pak Dedy sampaikan dari lingkungan keluarga, tidak tahu orang tua atau keluarganya lagi atau sebelumnya berpergian, atau bagaimana kegiatan di luar sekolah, atau mungkin bagaimana perjalanan dari rumah ke sekolah dan begitu juga sebaliknya. Artinya hal-hal seperti ini yang ada di luar lingkungan sekolah ini juga harus menjadi evaluasi. Nah bagaimana Pak Dedy untuk mengantisipasi hal ini? Sebetulnya pada saat kondisi PTM mau dibuka, makanya kita berharap ada izin dari pemerintah daerah atau satuan gugus tugas COVID di pemerintah kabupaten kota. Itu merupakan bagian dari koordinasi yang telah kita lakukan, bukan hanya bercerita tentang lingkungan sekolah. Pada saat anak-anak ini berada di lingkungan sekolah, maka bagaimana kondisi di pemerintah daerah ini bisa terjadi pada saat lingkungan menuju ke sekolah atau pulang dari sekolah. Artinya pada saat pulang dari sekolah, maka ada unsur Satpol PP, ada unsur Dishub dari pemerintah setempat untuk coba juga membantu mengawasi agar mereka juga turut langsung pulang ke beberapa titik sekolah. Yang kedua, kita pun juga sudah menerapkan banyak posisi sistem ya, bagaimana bisa memantau anak didik yang sebetulnya pada saat pulang dari sekolah ini memastikan segera pulang ke rumah. Bahkan ada beberapa orang tua yang mengantarkan anaknya ke sekolah dengan antar jemput sendiri dan diawasi oleh orang tuanya. Jadi maksud kami adalah kedepannya memang PTM ini baik untuk membentuk karakter anak didik dibandingkan dengan PJJ sebetulnya. Betul. Maka kita berharap bagaimana anak didik ini bisa tetap melakukan dan menerima hak belajarnya dengan aman dan sehat. Maka aturan SOP pengetatan sudah dilakukan, dan hari ini yang kalaupun yang terjadi tadi beberapa kasus sambil melakukan kontak tracing, kita lakukan penutupan sementara selama
2 pekan. Jadi selama 2 pekan ini kembali ke PJJ sambil melihat, mengevaluasi kondisi hasil kontak tracing yang ada. Oke, jadi yang penting juga untuk ditanamkan bukan hanya dari lingkungan sekolah saja, tapi di lingkungan luar sekolah. Artinya pihak keluarga pun juga harus bisa membantu kalau memang rasanya dengan adanya PTM ini memang bagus untuk membentuk karakter anak, bisa mengembalikan lagi gairah anak untuk belajar dan baik untuk secara psikologisnya. Tapi itu tadi ada celah-celah ini harus menjadi kesadaran bersama begitu ya Pak Dedi ya. Terkait dengan kesiapan lainnya, yaitu dengan capaian vaksinasi juga untuk anak 12 sampai dengan 17 tahun. Nah, bagaimana untuk menggenjot, karena untuk beberapa pihak melihat bahwa indikator kesiapan kembali ke sekolah itu juga salah satunya adalah dengan capaian vaksinasi ini. Ya, kalau kita evaluasi vaksin di Jawa Barat untuk 37.900.000 vaksin, per hari ini vaksin kita lumayan bagus. Bisa mencapai per hari itu sekitar di 311.000 ya. Hanya memang jumlah penduduk Jawa Barat ini cukup banyak juga. Sehingga kita lakukan beberapa inovasi, karena kemarin ada yang masih juga rendah, diantaranya adalah pelajar yang di atas 12 tahun sama lansia. Maka kita lakukan beberapa inovasi, diantaranya melalui inovasi vaksin gendong. Misalnya vaksin gendong ini anak pelajar membawa kakeknya, membawa neneknya, atau membawa teman lansia yang tetangganya untuk bersama-sama divaksin. Tapi kita punya optimis bahwa di beberapa daerah bisa selesai sampai dengan Desember 2021, walaupun ada beberapa titik-titik daerah yang belum bisa selesai di tahun 2021. Oke, baik. Kita akan pantau terus dan pastinya tidak lelah untuk mengevaluasi ya, karena bagaimanapun ini tidak hanya menyangkut keamanan dan juga kesehatan tenaga pengajar dan siswa, tapi orang-orang yang berada di luarnya ya. Terima kasih Pak Dedi Supandi sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam Pak Dedi, sehat selalu. Selamat malam.